Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Fatlujanah, CGP Angkatan 10, kelas B 073, SDN Paron, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Melalui video ini, saya akan menyampaikan tentang demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara dan bagaimana implementasinya di sekolah saya, yaitu di SDN Paron, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Berikut ini gambaran pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Guru sebagai pendidik. Kita menuntun anak ke arah yang lebih baik sesuai dengan bakat dan kemampuan serta kebutuhannya tanpa merubah karakter dan watak karena setiap anak itu unik. Pendidikan adalah menuntun. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan para pendidik seperti petani dan anak-anak bagaikan biji jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun bibit jagung adalah bibit jagung yang kurang baik, maka ia tetap dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Begitu juga sebaliknya, meskipun bibit jagung yang disemai adalah bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan, cahaya matahari, serta keterampilan dari Pak Tani, maka bibit jagung mungkin tumbuh tetapi tidak optimal. Sebagai pendidik, kita menuntun anak ke arah yang lebih baik sesuai dengan bakat dan kemampuannya serta kebutuhannya tanpa merubah karakter dan watak karena setiap anak itu unik. 2. Pendidikan menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam, pendidikan disesuaikan dengan lingkungan sosial budaya tempat anak tinggal sehingga pembelajaran relevan dengan kehidupan anak-anak. Sedangkan kodrat zaman, pendidikan disesuaikan dengan perkembangan zaman yang menekankan anak memiliki keterampilan abad 21. Yang ketiga, ada asas trikon, yaitu kontinu atau melestarikan, konvergen atau menerima, dan konsentris atau memadukan. 4. Menghamba pada anak. Pendidikan berpusat pada anak. 5. Budi pekerti. Budi pekerti merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif sehingga menciptakan karya inovatif atau psikomotor. Dan yang keenam, trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Masih ingatkah dengan arti semboyan trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara? 1. Engarso sung tulodo. Sebagai seorang guru harus bisa memberikan teladan kepada peserta didik. Seorang guru harus mampu memberikan contoh baik kepada peserta didik, baik contoh sikap maupun pola pikir. 2. Engmadyo mangun karso. Seorang guru harus mampu menginspirasi dan memberikan motivasi kepada peserta didik sehingga peserta didik lebih maju dalam belajarnya. Guru harus terus-menerus membangun semangat peserta didik dan mendukung ide-ide kreatif para peserta didik dalam berkarya. 3. Tutwuri Handayani. Sebagai seorang guru harus terus-menerus menuntun dan menunjukkan arah yang benar bagi peserta didiknya. Dengan memahami dan menerapkan makna semboyan Ki Hajar Dewantara, diharapkan guru dapat selalu menuntun dan memberikan teladan serta menghadirkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Guru dapat menghadirkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan cara 1. Memberikan kemerdekaan dalam belajar. 2. Berpikir kreatif dan inovatif untuk mengembangkan ide sesuai minat dan bakat peserta didik.
Tiga, selalu menyesuaikan perkembangan zaman dan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah. Adapun kegiatannya antara lain kegiatan pembelajaran. Saya melaksanakan pembelajaran yang bervariatif dan berpusat pada siswa dengan memanfaatkan teknologi dan alam sekitar. Pemanfaatan teknologi salah satunya dengan cara memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran berdasarkan karakter peserta didik. Pembiasaan jam ke-0. Sekolah saya melakukan kegiatan yang berbeda setiap harinya sebelum pembelajaran di dalam kelas dimulai. Di antaranya melaksanakan upacara bendera dan menyanyikan lagu wajib nasional untuk meningkatkan rasa nasionalisme. Kemudian kita juga melaksanakan istighosah dan sholat duha bersama untuk siswa yang beragama Islam. Dan untuk siswa yang beragama Nasrani, kita juga melaksanakan pendalaman Alkitab. Kegiatan tersebut kami lakukan untuk meningkatkan nilai religius pada diri siswa. Kemudian kita juga melaksanakan senam pagi bersama dan dilanjutkan dengan bergotong royong bersama. Kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ini menuntun dan mengarahkan peserta didik sesuai dengan minat, bakat, dan kebutuhan peserta didik. Kegiatan perlombaan dan peringatan hari besar. Melalui kegiatan ekstrakurikuler ini, anak difasilitasi untuk berani tampil serta mengasah potensi dan bakatnya melalui perlombaan. Kegiatan seperti ini dapat menumbuhkan jiwa nasionalisme, melestarikan budaya, dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Penanaman karakter dan budi pekerti. Penanaman karakter dan budi pekerti adalah hal yang sangat penting untuk diterapkan sejak dini. Salah satu caranya dengan menerapkan budaya 5S: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid tidaklah diperoleh secara instan. Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi seperti setelah mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa menjadi seorang guru di zaman sekarang tidaklah mudah. Kita dituntut untuk adaptif terhadap perubahan zaman dan mampu menguasai teknologi yang terus berkembang. Tantangan berikutnya yaitu kemampuan guru yang masih belum menyeluruh dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara. Lalu, bagaimana solusinya? Solusi yang dapat kita lakukan agar terciptanya pendidikan yang berpihak kepada murid yaitu dengan cara guru dapat mengikuti pelatihan untuk mengembangkan kompetensi, keterampilan, dan penguatan pemahaman tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Demikian demonstrasi kontekstual sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, salam semangat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.